Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan secara khusus tentang diskon penjualan pada perusahaan dagang. Nah, tentunya diskon penjualan ini mengacu pada Financial Accounting Standard Board yang terbaru, atau kalau di Indonesia itu di PSAK 72, yang mengisyaratkan bahwa perusahaan berkenaan dengan kontrak dengan pelanggan itu menggunakan transaksi atau metode neto, ya, menggunakan metode neto. Jadi video kali ini nanti akan mensimulasikan bagaimana jika ada transaksi penyajian menurut metode bruto dan metode neto, serta penyajiannya dalam laporan laba rugi. Baik, nah ini ada transaksi teman-teman. Jadi ada transaksi, ada 3 transaksi, ketika penjualan, ketika pelunasan masa diskon, dan ketika pelunasan di luar masa diskon. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita coba transaksi nomor 1, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Transaksinya adalah tanggal 4, PT ABC menjual baju ke PT CBA senilai 10 juta dengan termin 2%, pelunasan 10 hari dengan harga pokok sebesar 6.250.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, untuk metode bruto atau gross method itu jurnalnya sama sebenarnya ya teman-teman ya, yaitu piutang, kemudian penjualan, HPP pada persediaan. Ingat, ini kita menggunakan metode perpetual ya teman-teman ya, metode yang umum digunakan. Nah, jurnal ini sama sebenarnya teman-teman ya, untuk net juga sama, berlaku sama. Baik itu neto ataupun bruto, jurnalnya sama. Yang berbeda adalah angkanya. Kalau gross method itu tidak mengakui diskon itu di awal ya, dengan 2%. Jadi ini langsung ditulis 10 juta. Kemudian 6.250.000. 6.250.000. Kemudian untuk net method, nah bedanya adalah diskon itu diakui di awal ya teman-teman ya, diskon diakui di awal. Diakui di awal sama dengan 10 juta. Nah, tadi diskonnya adalah dikurangi dengan 2% dikali 10 juta. Jadi di awal kalau metode neto itu udah diakui teman-teman ya, sudah diakui. Kalau bruto nanti ketika pelunasan. Nah, kemudian transaksi kedua untuk transaksi penjualan, oke ya teman-teman ya. Jadi tidak ada jurnalnya sama, hanya perbedaan di di nilai ya. Di transaksi, nilai transaksi kalau gross method itu nilainya belum dikurangi diskon, kalau di net method udah dikurangi diskon. Kemudian tanggal 10 Januari ya, 10 Januari 2020 ini menerima pembayaran atas transaksi 4. Nah, ini pelunasan teman-teman. Jadi ada pelunasan kas ya teman-teman ya, seperti biasa 5 juta. Untuk yang belum fasih dengan jurnal, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya atau membaca buku dan banyak latihan teman-teman. Hanya itu caranya ya, untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan penjurnalan. Oke, kita kembali lagi. Tanggal 10 itu ada pelunasan pembayaran atas transaksi sebesar 5 juta. Nah, di metode bruto itu diakui nih teman-teman ya. Ini diakui diskonnya ya. Diskonnya diakui. Tentunya kalau ada pelunasan piutangnya berkurang teman-teman.
utangnya berkurang 5 juta. Nah, ingat, ini pelunasannya adalah masa diskon, berarti kita perlu tambahkan diskon penjualan. Nah, berarti kas yang diterima oleh PT Akuntansi, ya, PT ABC itu bukan 5 juta teman-teman, tapi dikurangi dengan 2%, dikalikan 2% dulu, dan ini 4.900.000. Nah, untuk yang net method itu jurnalnya adalah bedanya adalah ketika diakui di awal, maka langsung tanpa memunculkan diskon penjualan lagi. Tapi jurnalnya adalah diskon pada kas pada piutang, ya teman-teman ya. Nilainya adalah 5 juta dikurangi dengan diskon, yaitu 5 juta dikali 2%. Ini. Jadi diskon tidak perlu dimunculkan lagi karena udah diakui di awal. Baik, transaksi yang ketiga, pelunasan di luar masa diskon, teman-teman. 20 Januari 2020. Jurnalnya, nah ini di luar masa diskon, kas pada, karena tidak ada diskon lagi, ya piutang. Nilai transaksinya adalah 5 juta. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Kalau di net method karena nggak digunakan, kita akui itu diskon yang dibuang tadi, ya. Diskon yang tidak diambil oleh oleh pelanggan. Kita catat kas pada piutang. Kasnya kita tetap terima sama 5 juta. Kemudian kita akui piutang yang tidak diambil oleh PT CBA itu sebagai diskon yang tidak diambil atau pendapatan diskon yang tidak diambil, ya teman-teman ya. Diskon yang tidak diambil adalah ini dikalikan 2%. Kemudian ini dikurangi dengan 100.000. Itu pendapatan diskon yang tidak diambil atau sales discount forfeited. Itu ya teman-teman ya, perbandingan antara gross method dan net method. Ini kalau dari sisi penjual ya teman-teman, sesuai dengan transaksi soal ya, sesuai dengan soal. Yang berbeda nanti kalau misalkan dari pembeli ya, dari pembeli itu nanti bukan pendapatan yang muncul. Ya, bukan pendapatan yang muncul tapi beban, teman-teman. Itu nanti dari sisi pembeli. Nah, bagaimana dengan posisi laba ruginya, teman-teman? Nah, ini kalau seperti ini laba ruginya bagaimana? Kita masukkan penjualan, kemudian ada diskon penjualan, ada retur penjualan, seperti biasa teman-teman ya. Kita masukkan. Kita menggunakan metode tidak langsung saja. Sebentar. Oke. Penjualan bersih. Kemudian ada HPP, ada laba kotor. Kemudian ada beban administrasi, beban operasional. Kemudian ada pendapatan atau beban lain-lain. Ini ada pendapatan lain, beban lain. Beban. Kemudian ini laba bersih. Nah, kita masukkan teman-teman. Dari jurnal itu kita ke gross method dulu ya teman-teman ya. Sebentar.
hapus. Nah, di gross method penjualannya adalah 10 juta teman-teman. Kemudian net method itu penjualannya adalah 9.600.000. Oke, kebanyakan nolnya. Nah, 9.800.000. Kemudian diskon diakui di ini gross method itu 100.000 teman-teman. 100.000. Retur tidak ada. Diskon kalau di net method oke, nggak ada diskonnya. Jadi ini kita akui 0 dan kita kurangi. Nah, 9.800.000. Kemudian HPP-nya adalah 6.250.000. 6.250.000 itu berlaku sama dengan yang di net method. Kita cek. Oke, 6.250.000. Kemudian kita kurangi laba kotornya. Oke. Laba kotornya adalah sekian. Teman-teman, 3650 ini sama dengan di net method. Nah, di net method itu beda 100.000 ya. Bedanya di sini teman-teman ya. Kalau tadi di gross itu diakui diskon sesuai pelunasan. Kalau net method itu diakui seluruhnya 2%. Yaitu sehingga nilainya adalah penjualan bersihnya 9.800.000. Sehingga laba kotor posisinya adalah 3550, 3650. Kemudian tidak ada beban. Ada beban nggak teman-teman? Oh, tidak ada. Anggap transaksinya masih tidak ada beban. Apakah ada pendapatan lain-lain? Nah, ini teman-teman ya, pendapatan lain. Gross method tidak ada dan net methodnya ada. Pendapatan lain-lain 100.000. Jadi kita perlu masukkan ini 0, ini 0, ini 100.000. 0. Pendapatan lain-lainnya kalau dijumlah teman-teman 100.000. Berarti laba bersihnya adalah teman-teman setelah dijumlahkan seluruhnya adalah 3650 dikurangi beban ditambah pendapatan teman-teman dikurangi beban. Nilainya sama, nilainya tetap ya tidak berubah. Nah, ketika di laba bersih untuk net method itu hasilnya sama teman-teman, laba bersihnya sama. Jadi pendapatan yang tidak diambil tadi diakui sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan diskon yang tidak diambil oleh pelanggan atau customer, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah penyajian antara gross method dan net method. Jadi kalau di net method nanti perusahaan itu mengakui sepenuhnya di awal, kemudian kalau ada diskon tidak diambil itu diakui sebagai pendapatan lain-lain. Itu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.